Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera sukacita menyertai kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini sampai kepada Injil Lukas pasal 13, 14, dan 15. Tema renungan hari ini ialah pelayanan yang efektif. Pada pembacaan ini mengisahkan perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dan orang-orang yang terhilang. Mari kita renungkan pelayanan Tuhan Yesus hari ini. 1. Memberikan pengajaran yang tegas. Injil Lukas pasal 13 ayat 3, 5, 7b. Pelayanan tidak terlepas dari pengajaran akan firman Allah untuk memberi iman jemaat pengajaran diberikan dengan tegas. Yesus menegur dengan tegas pengurus kebun anggur tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Demikian seperti seorang yang imannya tidak bertumbuh. Pengajaran diberikan di setiap kesempatan. Pengajaran firman Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak terbatas, misalnya di gereja komsel sesuai dengan jadwal ibadah. Tidak dibatasi oleh semuanya itu. Tetapi di setiap kesempatan, misalnya dalam perjalanan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Seringkali pengajaran kita terbatas oleh ruang dan waktu tadi. 2. Menembus tradisi dan kebiasaan. Injil Lukas 14 ayat 33. Manusia umumnya mempunyai sifat egosentris, yaitu berpusat pada diri sendiri. Kepentingan manusia umumnya berkaitan dengan harta milik, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat, manusia memiliki kebiasaan, tradisi, adat istiadat, dan budaya. Pelayanan Tuhan Yesus menembus, melanggar tradisi dan kebiasaan orang Yahudi pada zaman itu. Hal ini tidak boleh merintangi kita di dalam pelayanan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33 dari Injil Lukas pasal 14. 3. Memprioritas hidup kekal. Injil Lukas 15 ayat 20 bagian B. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Allah sangat mempedulikan mereka yang terhilang. Sifat Allah Maha Kasih. Maka Allah berinisiatif untuk mencari orang-orang yang terhilang. Allah melakukan visinya, menyelamatkan isi dunia dengan mengutus Tuhan Yesus melaksanakan grafirat penyaliban. Mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia.
memberi hidup yang kekal kepada barang siapa yang mau bertobat dan percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini seharusnya menjadi tujuan utama dalam pelayanan kita sebagai hamba-hambanya, memberitakan Injil agar jiwa-jiwa itu bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memelihara keselamatan jiwa mereka, membina, mengajar, menuntun, merawat, agar mereka tetap hidup di dalam kebenaran, kekudusan, kesucian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang menjadi penekanan kita dalam renungan hari ini ada 3, yaitu hati Bapa yang penuh kasih, yang menyiapkan tempat tinggal di surga. Terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang berikutnya, hanya taati perintah Allah. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 9. Yang berikut 3, pemberitaan firman harus terus terang dan tidak boleh mengajar atau memberitakan firman untuk menyenangkan telinga. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Demikianlah pelayanan Tuhan Yesus yang efektif sesuai dengan judul renungan kita hari ini. Di atas semuanya itu, kita diminta untuk memiliki hati seperti Tuhan Yesus, agar kita tetap ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus untuk melayani Tuhan Yesus dengan lebih penuh hikmat, kasih, dan urapan. Kiranya Tuhan berkati kita semua.